Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share 5 cara belajar bisnis online bagi pemula tanpa modal. Jadi banyak sekali dari kalian yang ingin belajar bisnis karena kalian ingin berbisnis tentunya. Kalian ingin meningkatkan kemampuan kalian dalam berbisnis, entah itu dalam sisi marketing, dari sisi produksi, dari sisi branding, dari sisi proses bisnisnya, dari sisi akuntansi, anything yang berhubungan dengan bisnis. Aku yakin kalian banyak sekali belajar di online. Tapi banyak sekali dari kalian yang mungkin bingung gitu loh, belajarnya itu kayak gimana, caranya itu kayak gimana. Apakah aku harus ikut ini? Apakah aku harus belajar di sini, di mana? Nah, kalian akan menemukan jawabannya di video ini. So, tonton video ini sampai habis. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya, kemudian follow aku juga di Instagram di @msaifulumam, oke? Thank you! Cara belajar bisnis online yang pertama atau langkah pertama adalah kalian belajar gambaran besarnya seperti apa. Contohnya, kalau misalnya dari sisi marketing, cara marketing itu kayak gimana sih, gambaran besarnya aja, nggak perlu terlalu detail. Kalau misalnya kalian itu ingin belajar akuntansi gambaran besarnya itu seperti apa? Atau kalian ingin belajar bisnis secara keseluruhan, kalian itu belajar bisnis secara keseluruhan itu seperti apa sih, prosesnya itu kayak gimana sih, kayak gitu. Jangan terlalu mendetail, karena kalian nanti akan bingung kalau misalnya kalian belajar terlalu detail. Nah, untuk bisnis dan gambaran besarnya aku sudah buatkan banyak sekali video di channel ini. Kalian bisa cek link di description box di bawah. Itu ada playlist dimana kalian bisa belajar dari video-video aku tentang bisnis secara gambaran besarnya. Ada banyak sekali pembahasan yang lebih detail dan aku yakin kalian gak akan paham kalau kalian gak tahu gambaran besarnya seperti apa. Makanya saranku yang pertama itu kalian bisa tonton semua videoku, karena di situ itu gambaran besarnya itu akan kelihatan banget. Jadi aku menjelaskan tidak terlalu detail biar kalian itu lebih mudah paham, biar kalian itu lebih mudah mengetahui lagi gambaran besar dari bisnis itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kalian itu harus langsung praktek. Jangan menunggu apapun. Kalau kalian misalkan sudah tahu nih gambaran besarnya, oh bisnis itu seperti ini, kalian tuh harus langsung praktek. Nah, praktek ini itu aku sarankan jangan langsung yang besar. Jangan langsung kalian harus butuh modal gede, kalian bangun langsung restoran kayak gitu. Jangan kayak gitu dulu. Kalian mulai dari yang kecil-kecil dulu. Katakanlah kalau misalkan ini adalah bisnis pertama kalian, maka kalian mulainya aku sarankan jadi dropshipper dulu. Oke, jadi dropshipper, kalian cari supplier yang banyak, cari supplier yang terpercaya, kemudian kalian jualin produk-produk mereka. Kalian buat toko, kalian jualin produk-produknya mereka. Kalau misalnya kalian sudah mendapatkan omset yang gede, sudah mendapatkan pemasukan, maka kalian bisa langsung beli produknya dari supplier kalian, biar kalian ada stok. Kalian akan jadi reseller. Kalian sudah punya produknya dan kalian bisa menambahkan value dari produk tersebut karena kalian ya sudah memiliki produknya kayak gitu. Kemudian setelah kalian sudah sukses menjadi reseller, maka kalian bisa bikin brand sendiri. Kalian belajar caranya produksi kayak gimana, kalian belajar caranya handle karyawan itu kayak gimana, kalian belajar caranya untuk customer service itu kayak gimana, manage customer itu kayak gimana, kayak gitu. Jadi ada step by stepnya, jangan langsung gede. Jangan kalian pikir bahwa bisnis itu hanyalah kalau misalnya kita punya tempat atau restoran, kalau misalnya kita punya showroom, kalau misalnya kita punya butik dan sebagainya. Enggak kayak gitu. Bisnis itu dimulai dari kecil dulu, karena kalian butuh belajar, kalian butuh pengalaman. Itu yang kalian butuhkan dulu, bukan sesuatu yang besar dulu. Kemudian setelah praktek, langkah ketiga adalah kalian ikut komunitas. Nah, ikut komunitas ini, kalian yang free dulu nggak apa-apa. Kalian ikut komunitas, katakanlah komunitas pebisnis secara umum. Atau kalian ikut komunitas pebisnis yang khusus. Misalnya kalian bisnis makanan, kalian ikut komunitas bisnis makanan, kayak gitu. Kalian join di sana, kalian akan ketemu dengan banyak orang yang sevisi. Karena apa? Komunitas ini membentuk karakter kalian juga. Kalau misalnya kalian itu berbisnis, tapi lingkungan kalian itu katakanlah adalah pekerja kantoran. Aku bukan mendiskreditkan pekerja kantoran. Tapi kalau misalnya mindset kalian itu berisi atau terisi dengan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan atau karyawan, maka kalian akan menjalankan bisnis dengan susah. Karena kalau misalnya kalian ketemu, apa yang kalian bicarakan coba? Tapi kalau misalnya kalian ke komunitas yang sama-sama pebisnis, yang kalian obrolkan di sana adalah sesuatu tentang bisnis ke depannya. Katakanlah aku punya bisnis kayak gini, misalnya kopi.
ternyata kopi itu peminatnya banyak. Di sini itu peminatnya itu paling banyak di kota ini atau di tempat ini. Kalau misalnya kopinya itu dibuat seperti ini dan rasanya itu dibuat kayak gini, itu ternyata kayak gini. Nah, itu akan kalian dapatkan dalam komunitas. Jadi pembicaraan seperti itu hanya ada di komunitas. Jadi kalian akan berpikir atau mindset kalian akan terbentuk bahwa oh ternyata bisnis itu seperti ini loh. Nah, itu nggak akan kalian bentuk kalau misalnya circle kalian atau lingkungan kalian atau orang-orang di sekitar kalian itu tidak sevisi atau tidak sejalan dengan kalian, tidak sama-sama pengusaha, tidak sama-sama pembisnis yang dengan jurusan atau jenis yang sama dengan kalian. Karena itu ikutlah komunitas. Kemudian yang nomor 4 adalah kalian bisa ikut event atau seminar. Nah, event atau seminar ini juga sama. Kalian bisa dapatkan pembelajaran dari sana. Tidak hanya dari pembicaranya. Biasanya orang itu ikut komunitas hanya karena pembicaranya si A. Oh, ternyata si A ini bagus karena kayak gini-gini. Sehingga aku mau ikut seminarnya. Jangan berpikiran seperti itu dulu. Karena kalau misalnya kalian datang ke seminar, kalian jangan berpikir atau fokus kepada pembicaranya saja. Tapi orang-orang yang ada di sekitar sana juga. Yang ikut seminar itu nggak mungkin orang yang iseng, orang yang nggak punya, katakanlah punya waktu luang banyak gitu, nggak ada kerjaan, mau ikut seminar, nggak kayak gitu. Apalagi kalau misalnya seminarnya atau eventnya itu berbayar. Jadi pastikan kalian bersosialisasi atau berhubungan dengan orang-orang yang ada di event atau seminar itu. Karena mereka itu sevisi dengan kalian, sama dengan di komunitas tadi gitu loh. Bedanya kalau di komunitas itu kemungkinan orangnya ya kan sama, itu saja. Tapi kalau di event itu biasanya orangnya beda-beda. Di event A orangnya kayak gini, di event B orangnya kayak gini. Jadi itu berbeda. Makanya kalian aku sarankan ikut event atau seminar. Kemudian yang nomor 5 yang terakhir adalah kalian bisa baca e-book. Nah, baca e-book ini kalau misalnya kalian males baca buku ya, aku sarankan baca e-book. Kenapa? Karena e-book ini biasanya berisi tentang hal-hal yang bisa jadi itu menjadi solusi bagi permasalahan di bisnis kita. Contohnya kita punya masalah dari sisi akuntansi, kita bisa baca e-book akuntansi. Kalau misalnya kita punya masalah di bidang produksi, kita bisa baca e-book tentang produksi. Kalau misalnya kita punya masalah di branding, kita bisa baca e-book tentang branding, kayak gitu. Jadi enaknya e-book ini adalah kita bisa baca kapanpun dan dimanapun, dan ini bisa dibawa kemana-mana. Tidak seperti buku. Kalau misalnya kalian malas baca buku ya, tapi aku sarankan kalau bisa sih buku ya. Buku itu juga harus kalian stok di kantor kalian atau di tempat kalian kerja atau di kamar tidur kalian. Tapi kalau misalnya kalian ingin praktis, ingin cepat, ingin mudah dibawa kemana-mana, ya e-book. Nah, kalau misalnya kalian itu ingin memulai bisnis saat ini juga, aku juga ada e-book bekal bikin bisnis. Itu bisa kalian dapatkan di link di description box di bawah. E-book itu menjelaskan gimana caranya kalian mempersiapkan diri sebelum memulai bisnis. Jadi kalian harus punya bekal-bekal atau beberapa bekal yang perlu kalian siapkan untuk menjalankan bisnis, biar kalian itu siap kalau misalnya nanti kedepannya ada halangan atau ada rintangan, kalian itu sudah siap karena kalian punya bekal. E-book itu bisa kalian dapatkan secara gratis, cek aja link di description box di bawah. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa membuat kalian menjadi seorang pebisnis yang sukses ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya.